Genteng, Kabupaten Sukabumi. Di sini kami akan melihat bagaimana proses pengelolaan dari Balai Konservasi Penyu tersebut. Ingin melihat bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lokasi dan topografi konservasi penyu. Kawasan konservasi penyu ini berada di pesisir Pantai Pangumbahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Ciracap. Yang bisa kita lihat dari sebelah utara berbatasan dengan Cagar Alam BKSDA Cikepuh. Dan apabila kita melihat dari sebelah timur, kawasan ini berbatasan dengan Desa Gunung Batu dan juga Desa Ujung Genteng. Dan terakhir, apabila kita melihat dari sebelah selatan, lokasi ini berbatasan dengan Samudra Indonesia. Adapun jalur untuk mengakses ke kawasan ini diantaranya apabila kita mulai dari Kota Bogor, jarak yang akan dihabiskan yaitu kurang lebih 3-2 jam dengan jalur Pelabuhan Ratu. Kemudian apabila kita mengambil dari Kota Cianjur, kemungkinan berjarak 1-2 jam dengan juga jalur Pelabuhan Ratu. Adapun iklim di daerah ini merupakan daerah tropis yang memiliki curah hujan kurang lebih 3.498 mm per tahunnya. Nah, adapun jenis-jenis penyu yang dilestarikan di kawasan ini diantaranya yaitu penyu belimbing, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan terakhir yaitu penyu hijau. Adapun mengapa Pantai Pangumbahan dijadikan tempat konservasi penyu, ialah dikarenakan kawasan ini memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup bagus dan harus dilindungi dan juga harus dilestarikan. Assalamualaikum teman-teman. Jadi begini, terkait latar belakang kenapa didirikan konservasi penyu di Pantai Pangumbahan itu sendiri. Nah, jadi penyu ini merupakan hewan satwa liar yang dilindungi keberadaannya karena hampir punah. Nah, di antara ada 6 spesies penyu di Indonesia, yaitu penyu pipih, penyu lekang, penyu tempayang, dan penyu hijau, dan penyu lain-lainnya. Antara 6 itu, nah, penyu hijau lah yang saat ini ada dan bertelur dengan baik di Pantai Pangumbahan, Sukabumi, yaitu area ekowisata Pantai Ujung Genteng.
di Sukabumi. Nah, intinya latar belakang kenapa didirikan konservasi penyu di ujung genteng itu sendiri, pertama, penyu hijau yang terdapat banyak di pantai ujung genteng dan bertelur di sana. Karena pantai ujung genteng itu berdekatan langsung di Samudra Indonesia. Karena kalau kita lihat di peta bahwa di pantai ujung genteng itu, jika ke sana lihat, atau pantai Pangumbahan itu merupakan Samudra Hindia, berbatasan dengan Australia dan sebagainya. Nah, oke, kita lanjut. Selain itu, keberadaan 6 penyu itu, spesies penyu itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pelaksanaannya berdasarkan Permen Nomor 7 Tahun 1999. Yang mana Undang-Undang Nomor 5 itu berbunyi atau terkait pengolahan atau perlindungan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya lah. Hampir seperti itu. Nanti teman-teman bisa dilihat dari makalah. Dan permen itu terkait bagaimana pengawetan tumbuhan dan satwa, ya kalau nggak salah itu. Coba nanti teman-teman lihat lagi undang-undangnya. Nah, atas dasar itulah didirikanlah konservasi penyu di pantai ujung genteng. Yang mana pantai ujung genteng ini merupakan pantai yang terurus, atau bukan pantai ujung genteng ya. Pantai di area pantai ujung genteng adalah pantai Pangumbahan. Merupakan area yang terurus karena di sana merupakan pantai yang terdapat banyak nelayan. Hampir 12.400 nelayan bergantung pada kehidupan laut atau pantai Pangumbahan itu sendiri. Secara tidak langsung pantai itu terurus. Nah, atas dasar itu didirikanlah konservasi penyu di pantai Pangumbahan itu sendiri di daerah ekowisata pantai ujung genteng. Ya, mungkin itu untuk sekilas tentang latar belakang mengapa konservasi penyu itu 60 hari. Oh, 60 hari. Kalau alami itu 40 hari. Alami dari yang ini ya? Nggak ada kecampuran dengan manusia. Oh, Kan gitu. kalau kita dialami, kalau ketika dialami itu habis kebanyakan ras. Kenapa? Habis sama predator. Oh. Orang nih. Telurnya diambilin ya. Iya. Kalau yang ini berapa hari Pak ini Pak? Itu sekitar 1 bulan. 1 bulanan ya? Bulan 1, 1, 2. Yang dilepas yang umur berapa Pak? Yang ini nanti. Oh, ini Kenapa kok yang ini enggak yang gede? Kenapa bukan yang gede? jangan, itu buat sampel. Oh, buat sampel. Kalau seperti Bapak kan ya nggak ada suka. Yang besar ada nggak? Itu maksudnya Ada. ya keluar tadi dia Pak. Oh, yang besar itu Pak 90, 100, lebar 100. Itu udah ratusan tahun tuh ya? Udah ada ratusan tahun minimal ya 30 tahun baru bertelur. Iya, Baru bertelur. 30 tahun baru bertelur. Kasihan ya. Jadi ini belum bisa bertelur. Belum, masih lama ini prosesnya. Ini Oh, masih pantesan dibilang langka. bilang langka. Oh iya. Tapi nggak kalau ada yang besar kayak begini nggak diambil. Pantes saja dibilang langka. Orang 30 tahun baru bisa bertelur. Usianya ada yang 80 tahun, ada 100 tahun ya. Gila ya. Dalam proses pengelolaan konservasi penyu, upaya perlindungan penyu dengan pendekatan hukum nampaknya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penyu di alam. Kebutuhan ekonomi nampaknya menjadi alasan utama terjadi penangkapan penyu secara ilegal, pemungutan dan pengambilan telur penyu, serta perdagangan penyu baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jika tidak dilakukan upaya alternatif dalam merehabilitasi populasi penyu di alam, dikhawatirkan populasinya akan semakin turun dan akhirnya punah. Dikarenakan penyebab yang bisa membawa kepunahan dari penyu bukan hanya hewan pemangsa saja,
melainkan masyarakat juga. Maka dari itu di sini banyak dilakukan semacam penyuluhan akan pentingnya penyu tersebut. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat diharapkan bisa membantu dalam pelestarian hewan tersebut. Karena melihat fakta bahwa tidak sedikit masyarakat seperti nelayan sering menemukan penyu tersebut ataupun hanya telurnya saja, dan untuk antisipasi agar tidak disalahgunakan seperti dijual secara ilegal, maka masyarakat diikutsertakan dalam hal ini agar melapor kepada petugas terkait penemuannya tersebut, yang kemudian biasanya akan dilakukan secara penetasan secara alami oleh petugas. Dan yang selanjutnya biasanya setelah tukik yang berhasil ditetaskan, selanjutnya dilakukan pembesaran sampai setidaknya kuat bertahan hidup dari predator sebelum dilepas ke alam. Setelah tukik dirasa layak untuk dilepas ke alam, biasanya diadakan semacam aksi pelepasan yang melibatkan pariwisata, yang dimana biasanya donasi dari aksi tersebut dikembalikan kepada pengelola penyu tersebut untuk mengembangkan tempat konservasi penyu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asa Sintiasai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dan positif dari adanya konservasi penyu di Pantai Pangumbahan. Mungkin peran penyu ya, dari peran penyu dulu. Penyu mempunyai peran dari sisi ekologi maupun ekonomi. Dari sisi ekologi, mungkin penyu dapat menjaga hamparan di dasar laut. Terus dari sisi ekonomi, penyu itu dapat menjaga ketersediaan ikan laut. Jadi ada pemangsa-pemangsa, misalkan ubur-ubur ya, yang akan memangsa ikan laut, mungkin bisa dijaga dengan adanya penyu. Nah, sekarang dampak dari adanya tempat pariwisata tersebut, mungkin dampak yang paling menonjol itu yaitu dampak untuk warga sekitar ya, warga sekitar di daerah Pantai Pangumbahan ini ya. Nah, mungkin dampaknya, dampak positifnya warga bisa mempunyai penghasilannya, di mana warga bisa membuka warung-warung. Mereka kan mempunyai penghasilan karena adanya mungkin pengunjung wisata ke tempat tersebut. Nah, dampak negatifnya bisa dilihat, tempat pariwisata manapun seringkali ada pengunjung yang membuang sampah, misalkan membuang sampah sembarangan. Itu menjadi dampak negatif diadakannya tempat pariwisata dimanapun kalau menurut saya. Jadi seharusnya kita sebagai pengunjung tempat wisata kemanapun, kita harus bisa menjaga sampah ya. Kita harus disiplin dalam membuang sampah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi mau wawancara terkait bagaimana sumbangsih atau efek ketika ada konservasi penyu terhadap warga sekitar, misalkan tempat wisata atau seperti apanya. Penjelasannya bagaimana, apakah menguntungkan atau memang merugikan warga sekitar tempat konservasi penyu ini? Kalau buat kami ya ada membantunya sih ya. Salah satunya ya banyak pengunjung, terus keduanya karena adanya ekowisata itu kan menimbulkan banyak pengunjung, terus konservasinya juga udah membantu buat anak-anak sekolah. Keuntungannya ya kalau banyak pengunjung seperti saya jualan ya banyak yang beli, tapi seperti posisi sekarang ada kasus corona ini ya, omset agak mengurang. Membantu ya. Selain buat perekonomian, mungkin apakah pekerjaan masyarakat sekitar sini, bekerja di sini bagaimana tuh? Kalau masyarakat yang kerja di sini emang terbuka sih. Terbuka, seperti ada dari luar desa, ada orang warga sini juga ada. Di sisi lainnya adanya konservasi penyu itu buat masyarakat sini, warga sini itu menguntungkan. Iya. Cuman saran dari masyarakat ya
harus bisa menjaga konservasinya penyu itu, lestarikan harus dengan benar-benar seperti karyawannya atau pemerintahnya. Berarti warga sekitar karyawan di sini banyak juga. Banyak yang kerja. Ya. Banyak kerja di situ. Kalau Bapak berarti Kalau saya mah wira swasta. ya swasta warung sini. Iya. Biasanya kalau hari-hari biasa nggak ada corona, Lumayan omset agak lumayan. pedagang banyak apa hanya di sini aja, Pak? Kalau pedagang di sini karena ini tanahnya bukan tanah pribadi, jadi buat pedagang paling yang pedagang pakai roda 2 bisa dia jualan. Cuman kalau yang tetap tidak diperbolehkan. Maksudnya selain keuntungan ya Pak Iya. dari adanya ini, mungkin yang itunya kerugian ada nggak sih? Kayak misalkan tanah gitu yang dari awalnya itu tuh emang tanah pemerintah yang dibangun di sini apa warga gitu? Sebenarnya tanah di sini itu pemerintah yang punya sih. Pemerintah yang punya, cuman udah dikelola dulu kan sama swasta. 2017 sampai 18 diambil pemerintah Pemda Sukabumi. Terus sekarang 2017 berapa diambil sama pemerintah sama provinsi. Sekarang udah dikelola sama provinsi. Oh ini tuh. Iya. Iya. Milik provinsi. Diambil sama Pemda 2007-2008, sama provinsi 2017 diambil provinsi, kelola sama provinsi. Berarti ini penangkaran ini berdiri sekitar tahun berapa? Ini dari dulu udah ada, cuman kalau dulu dikelolanya sama KSDA. Kalau orang kehutanan, sama orang kehutanan karena posisinya luas, sama ada tempat penangkaran Hujungan, Citiram, sama Cibulakan luas gitu ya. Dia keteter karena kekurangan tenaga kerja sama pemerintah disewain ke swasta, dikelola sama swasta lumayan lama juga. Terus diambil lagi sama pemerintah Pemda Sukabumi tahun 2007 sampai 2008 itu diambil. Sekarang diambil lagi sama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau untuk mengenai akses jalan kan ke sini tuh kayak di belakang banget gitu, nggak Iya. terlalu terlihat ya Pak. Kan di situ jalannya Hancur. nah itu gimana Pak, ada tanggapan nggak dari warga di sini? Mungkin karena jadi ada banyaknya pengunjung kan, itu jadi salah satu faktor. Kalau warga di sini sebenarnya menyalahkan pemerintah. Adanya konservasi penyu karena akses ke sini itu sebenarnya pemerintah yang ngelola. Toh kenapa pemerintah nggak bisa menanggapi soal seperti itu? Kalau masyarakat, kalau dulu sama masyarakat dikelola, kekurangan sama kalau nggak ditambal-tambal apa pakai tanah, pakai batu. Cuman kalau sekarang ya udah dilibatkan pemerintah, cuman pemerintahnya mungkin wilayahnya banyak kali. Iya. HP mama ambil sana. Ada, ambil. Baik, untuk keseluruhan nama menguntungkan banyak. Ya kalau adanya konser penyu karena ini kan dilibatkan ekowisata, ada ekowisatanya ya. Alhamdulillah buat masyarakat di sini menguntungkan, apalagi seperti pinggiran Pantai Cibuaya, Ujung Genteng, karena banyak pengunjung, banyak wisata yang menginap, yang beli kuliner, yang jajan juga kelontongan.